Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. VTEC atau Variable Valve Timing and Leaf Electronic Control adalah mekanisme untuk menghasilkan pembakaran yang efisien dengan menggunakan dua profil noken as pada katup masuk atau katup buang. Hal ini membuat kendaraan memiliki torsi putaran bawah yang melimpah dan daya puncak di putaran atas yang besar. Selain itu, konsumsi bahan bakarnya juga tetap irit, karena pada putaran menengah ke bawah, profil noken yang digunakan adalah profil yang rendah. Bahan bakar yang diproses hanya sedikit. Berlawanan dengan VTEC, tujuan VTEC-I bukan untuk menghasilkan daya puncak yang besar, tetapi memperbesar torsi putaran bawah sambil mengurangi konsumsi bahan bakar secara signifikan. Namun keduanya sama-sama menggunakan variable cam yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi volumetrik ruang bakar. Agar konsumsi bahan bakar yang minimal, VTEC-I menggunakan satu buah noken as, di mana katup masuknya digerakkan oleh dua buah profil noken as yang berbeda. Nokennya tidak ada yang berprofil agresif seperti VTEC, hanya sebuah noken berukuran normal, dan satu lagi berbentuk hampir bulat. Noken ini hanya membuka katup dengan lift yang sangat rendah. Bukaan katup hampir tidak terbuka. Rocker arm pada noken sekunder ini tidak menggunakan roller karena gesekan dan liftnya sangat rendah. Sementara noken primer perlu menggunakan roller untuk mengurangi gesekan karena lift yang lebih besar dan beban tambahan ketika kedua rocker arm terkunci. Dengan lift yang sangat rendah ini, daya untuk membuka katup berkurang secara signifikan. Dari 8 buah katup masuk, katup yang bekerja secara efektif hanya 4 buah. Hal ini membuat torsi pada putaran bawahnya melimpah. Penggunaan satu katup masuk yang bekerja efektif membuat udara yang masuk akan menghasilkan pusaran yang dapat memaksimalkan proses pencampuran dengan bahan bakar. Proses pencampuran yang maksimal ini membuat rasio bahan bakar dan udara dapat menjadi sangat rendah, yaitu 20:1. Jauh lebih rendah dari proses pencampuran ideal, yaitu sekitar 15:1. Ketika mesin bekerja di atas 2500 rpm, penggunaan satu katup masuk tidak lagi efektif untuk mengalirkan udara ke ruang bakar. Maka ECU akan menggunakan solenoid untuk menyalurkan pulmas mendorong pin dari rocker arm primer, sehingga rocker arm sekunder akan terkunci dengan rocker arm primer. Kedua katup akan terbuka dengan jarak yang normal. Ruang bakar dapat mengalirkan udara secara efektif pada putaran menengah ke atas. Daya puncaknya sama seperti mesin SOHC biasa. Kendaraan dengan VTEC-I pertama adalah Civic VX yang diproduksi pada tahun 1992. Berkapasitas 1500 cc, 4 silinder segaris, berkode mesin D15Z1. Setiap penggunaan 1 liter bensin, mobil ini mampu menempuh jarak 17 km dalam kota dan 21 km di jalan bebas hambatan. Jauh lebih irit dari pesaing-pesaingnya saat itu, seperti Toyota Corolla yang hanya mampu menempuh jarak 10 hingga 13 km per liter bensin. Di eranya, mobil dengan VTEC-I menjadi kendaraan-kendaraan yang paling irit, tanpa perlu mengorbankan daya yang besar. Civic VX mampu menghasilkan daya 92 horsepower, masih sama seperti kendaraan-kendaraan lain di kelasnya. Jadi VTEC-I bekerja dengan mematikan atau mengurangi lift salah satu katup masuk untuk memperbaiki proses pencampuran bahan bakar. Manfaat lain dari menonaktifkan satu katup adalah memperbaiki torsi putaran bawahnya, karena daya untuk menggerakkan katup oleh kruk as berkurang. Menghasilkan kendaraan yang sangat efisien dan cukup bertenaga. Saat ini, mesin yang menggunakan teknologi VTEC-I sudah tidak lagi diproduksi. Namun mekanisme ini menjadi dasar pengembangan mekanisme 3-stage VTEC. Sekian dulu videonya. Jangan lupa komen jika ada yang salah dari video ini. Semoga waktu Anda bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.